Polres Sukabumi ungkap TPPO, modus kerja di Australia melalui Teluk Palabuhan Ratu. Polisi berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO melalui jalur Teluk Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Para korban diduga akan dipekerjakan di perkebunan buah di Australia. Korbannya sebanyak 29 orang warga negara Indonesia atau WNI. Berdasarkan informasi yang diperoleh, 29 korban tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada 29 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, jadi bukan hanya di wilayah Kabupaten Sukabumi, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada pula yang dari daerah istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah dan juga Kota Palu, ujar Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede. Maruli mengatakan, pengungkapan kasus TPPO tersebut bermula adanya informasi dari masyarakat yang mengetahui adanya penampungan korban TPPO di wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu. Bergerak dari informasi tersebut, pihak kepolisian langsung berkoordinasi dengan Palamarta, BK3 Mijabar, DP3A Kabupaten Sukabumi, Kementerian Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi. Adanya informasi masyarakat di sekitar salah satu tempat penampungan yaitu di salah satu rumah yang ada di wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu, kemudian dilakukan penyelidikan hasil, dari penyelidikan ternyata terdapat sebanyak 29 orang akan diberangkatkan untuk bekerja di Australia melalui Teluk Palabuhan Ratu, ujar Maruli pada awak media, Selasa, 3 Oktober 2023. Maruli menjelaskan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang dicurigai sebagai penampungan TPPO tersebut berhasil menemukan 29 orang yang merupakan berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemenuhan alat-alat bukti, para korban tersebut yang akan bekerja di salah satu perkebunan di Australia diduga digaji dengan per jam. Para korban ini direkrut untuk bekerja di salah satu perkebunan buah di Australia dengan sistem pembayarannya digaji per jam, kemudian mereka harus mengeluarkan biaya administrasi sebesar masing-masing 40 juta rupiah, jelas Maruli. Maruli mengungkapkan setelah dilakukan pemeriksaan para korban, pihaknya berhasil mengamankan 2 orang pelaku berinisial AS dan CEY serta 3 lainnya masih berstatus DPO yakni A, AA, dan HJ. Dari keterangan beberapa saksi korban kita berhasil mengamankan tersangka S berusia 40 tahun warga Kabupaten Grobogan, perannya merekrut calon di media sosial Facebook, dan CEY warga Jakarta berperan sebagai penerima uang administrasi sebesar 40 juta rupiah, kata Maruli. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yakni sejumlah paspor milik calon PMI, 2 buah handphone dan 1 buah KTP milik pelaku. Terhadap para tersangka AS dan CEY, Kepolisian Polres Sukabumi menerapkan Pasal 2 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 10 dan atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana hukuman paling rendah 3 tahun dan paling tinggi 15 tahun pidana. Jadi artis.